Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan melingkupi setiap kita pada saat ini. Mari kita alami Tuhan lagi bersama-sama. Pada hari ini kita percaya ketika kita menyembah, memuji nama Tuhan, Dia hadir dengan kuat kuasanya, Dia hadir dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami satukan hati kami angkat pujian pengagungan kami hanya bagi Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kelepasan. Dan hari ini Tuhan, terjadi atas umat-Mu, terjadi kelepasan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia sudah memberikan kuasa bagi setiap kita. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, dengan iman katakan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, sebab Kau memberikan kuasa bagi setiap kami Tuhan. Kami mau sorakan kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
rayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Allah kita bangkit, karena itu mari kita berikan Amin. terus sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Sebab Kau bangkit Tuhan, maka berseratlah musuhmu. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dengan iman katakan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau mengerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Engkau menunjukkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Mari dengan iman katakan, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. kami percaya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Sungguh Allah kami dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Ya. Haleluya. Engkau menyatakan kedahsyatan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Kau Allah yang menyatakan diri-Mu Tuhan. Supaya umat-Mu semakin mengenal akan Engkau. Betapa hebatnya Kristus, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Ya Rabbana mahasegina ya masya. Ya Rabbaya namasyakarataya. Tiada yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami
Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, 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 Allah yang suci
Kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau katakan Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. kami percaya Tuhan saat ini kegerakan Roh-Mu sedang terjadi. Oh mahayana masih kinana ramasi. Ketika umat-Mu mengangkat tangan kepadamu, kemenangan besar terjadi. Ketika seluruh umat-Mu mengangkat tangan dan menyembah kepada Engkau, kelepasan terjadi. Ketika seluruh umat-Mu mengagungkan Engkau, mengangkat tinggi panji-Mu, maka ada mujizat terjadi. Kami serukan Tuhan, Kaulah yang besar. Hinahaya rapase, hinahaya masyadaya. Kegerakan-Mu terjadi saat ini di rumah-rumah umat Tuhan. Hinabarabase, karabase, kedarabasalabasia. Mata kami memandang-Mu Tuhan. Mata kami memandang-Mu Tuhan. Kaulah yang benar, Kaulah yang dahsyat. Mari umat Tuhan berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Biarlah saat ini tersengat sorak-sorai bagi Allah
Tuhan kita. Hari ini kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Ya Rabah Syakarabah ya Basia. Inaya Rabah Syakaraya Rabasia. Kau melihat umat-Mu yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Onahaya Rabasia Kedaya Basia. Kami nyatakan Engkau Allah yang besar. Ya Rabah Syakarabah. Mari katakan I exalt Thee. Exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee.
katakan lagi, rela kau berikan segalanya. Rela kau berikan segalanya. Hidupku Tuhan, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkanlah mau selamanya Kau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Raja mulia kau berkuasa. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Mari serukan Raja mulia. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini kami masuk dalam pujian penyembahan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, yang dimana kami mengikuti dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Bila hadirat Tuhan mencengkram kami, dan hadirat Tuhan memulihkan hidup kami. Berkati kebenaran firman yang akan disampaikan untuk memotivasi kami, untuk semakin lebih lagi masuk dalam pujian dan penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih dan sahabat-sahabat GKRI Haleluya yang ada di YouTube. Kita percaya bahwa berkat dan anugerah Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema menghadirkan kuasa Allah di dalam pujian dan penyembahan. Kita tahu bahwa pujian dan penyembahan adalah salah satu bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya, salah satu bagian yang sangat penting yang harus kita masuki, yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-149 ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah orang Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat di sini bagaimana Mazmur ini adalah satu ajakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Secara khusus memuji dan menyembah Tuhan karena mereka atau bangsa Israel sudah mengalami satu kemenangan yang besar, mengalami perbuatan Allah yang ajaib. Kita memuji menyembah Tuhan adalah karena pribadinya yang luar biasa, pribadinya yang memang layak disembah, tetapi juga karena perbuatannya yang ajaib bagi kita. Saya percaya orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan, maka mulut, lidah, bibir, bahkan hatinya tidak akan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tidak akan pernah bisa berdiam diri untuk tidak memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita.
Mereka, umat Israel, bersyukur kepada Allah atas setiap kemenangan yang diperoleh oleh prajurit-prajurit mereka. Kemenangan yang gilang gemilang. Bangsa Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan, di mana waktu mereka menang bukan karena kuat dan gagah mereka atau kehebatan militer mereka, tetapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat sendiri catatan bagaimana waktu mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka mereka mengalami kemenangan. Tetapi waktu mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak menempatkan Tuhan yang utama, maka mereka bisa mengalami kekalahan. Di dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana ada dua bagian besar, di mana ayat 1 sampai 4 bicara ajakan untuk memuji Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian yang baru di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapak Ibu, jadi kita menyembah Tuhan bukan hanya secara pribadi, tetapi juga di dalam jemaat. Ini yang kita praktekkan di gereja, ini yang kita praktekkan di komunitas sel, ini yang kita praktekkan di dalam mesbah keluarga kita, dan juga penyembahan pribadi kita. Di dalam jemaat Tuhan bersama dengan orang-orang saleh, waktu kita masuk di dalam komunitas orang-orang percaya, maka kita akan punya satu kerinduan, punya satu gaya hidup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini karena punya kerinduan untuk terus mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan diekspresikan dengan tari-tarian, sukacita, sorak-sorai yang luar biasa. Karena Allah telah melakukan penyelamatan, karena Allah telah membebaskan umatnya yang tertindas. Dan ayat yang kelima, 5-9 bicara mengenai nyanyian kemenangan. Bagaimana mereka menghancurkan musuh-musuh, mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka berhasil untuk mengalami kemenangan yang luar biasa. Dikatakan seperti prajurit Allah yang membawa pedang bermata dua, suatu pedang yang hebat, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh bisa mengalahkan kuasa-kuasa musuh. Jadi Bapak Ibu, di sisi lain pujian penyembahan, selain untuk kita mengagungkan Allah, selain untuk kita mengucap syukur kepada Allah, pujian penyembahan adalah senjata dalam peperangan rohani kita. Hari-hari ini kita tidak lagi berperang secara fisik seperti umat Tuhan pada waktu lalu, tetapi kita berperang secara roh. Pedang roh kita gunakan, senjata-senjata rohani kita gunakan. Salah satunya adalah pujian dan penyembahan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan waktu umatnya memuji dan menyembah Tuhan. Ada kemenangan yang bisa diraih waktu umatnya sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan setiap waktu. Kita melihat hari ini kita belajar tentang beberapa hal mengenai pujian dan penyembahan. Bagaimana kita mempraktekkan pujian dan penyembahan di dalam kehidupan kita. Apakah kita seorang tim praise and worship, apakah kita sebagai pemimpin sel, apakah kita sebagai jemaat Tuhan, setiap kita harus masuk dalam pujian dan penyembahan. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Yang pertama, bahwa pujian dan penyembahan adalah sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Orang yang beriman dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib pastilah suka memuji dan menyembah Dia. Atau dengan kata lain saya bisa katakan, kalau orang yang tidak suka memuji menyembah Tuhan, kemungkinan besar dia belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang menakjubkan bersama dengan Tuhan. Karena dia tidak pernah bisa untuk memuji Tuhan yang dahsyat dan hebat itu. Mulut dan hati kita tidak akan mau berhenti memuji Dia. Bahkan dikatakan menyanyikan nyanyian yang baru karena perbuatannya yang dahsyat. Jadi memuji menyembah Tuhan bukan sekadar bicara kita menyanyikan lagu rohani. Ya, kita bersyukur ada begitu banyak lagu rohani yang sudah diciptakan untuk kita bisa memuji menyembah Tuhan. Tetapi dari dalam hati kita ada keluar nyanyian-nyanyian yang baru. Rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita melihat perbuatan Allah yang dahsyat dan yang luar biasa. Ada sukacita yang kekal sehingga kita dapat berekspresi di dalam pujian dan penyembahan kita. Ada orang Kristen, orang percaya, anggota gereja, tetapi dia tidak betah memuji menyembah Tuhan. Tapi dia tidak suka duduk di kaki Tuhan, tidak suka menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, apalagi kalau kita sudah menjadi pelayan Tuhan, pujian dan penyembahan itu adalah bagian dari pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa melihat iman seseorang secara kasat mata, tetapi melalui tindakannya. Salah satu adalah memuji menyembah Tuhan. Itu adalah bentuk iman dia kepada Tuhan. Bukan karena dipaksa, bukan karena dikondisikan, bukan karena situasi-situasi tertentu, bukan karena sudah terdesak baru kita memuji menyembah Tuhan. Tetapi memang gaya hidup kita, kesukaan kita ada di hadirat Tuhan. Kesukaan kita untuk mulut kita memuji namanya. Tidak pernah
cukup kata-kata kita untuk memuji Dia, untuk bersyukur kepada Dia. Dikatakan nyanyikan nyanyian yang baru bagi Dia. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Orang yang memuji menyembah Tuhan tentu akan penuh dengan sukacita dan sorak-sorak. Bagaimana kehidupan kita? Apakah Bapak Ibu Saudara adalah seorang penyembah di gereja, tim praise and worship, tetapi hatinya tidak bersukacita? Keseharian kita tidak dipenuhi sukacita. Apakah kita seorang pelayan Tuhan, pemimpin sel, pelayan Tuhan, pengurus, tetapi kita tidak pernah mengalami sukacita, yang ada sungut-sungut dan gerutu? Itu bukan bagian dari seorang penyembah. Tapi seorang penyembah penuh dengan sukacita yang luar biasa. Kualitas kita, kadar kita dalam memuji menyembah Tuhan bisa kita katakan sebagai penentu daripada kualitas iman kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, pujian dan penyembahan kita akan semakin dalam, akan semakin sungguh-sungguh, akan semakin kita ekspresikan dengan satu kerinduan yang dalam untuk melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Yang kedua, pujian dan penyembahan adalah bukti hubungan yang intim atau karib dengan Tuhan. Ini mungkin sudah sering kita bahas, tetapi dalam prakteknya bukan sesuatu hal yang mudah. Di ayat yang kelima dikatakan, biarlah orang-orang yang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Kalau tadi kita melihat bagaimana mereka memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah komunitas, tetapi saat ini juga secara pribadi yang lebih intim dengan Tuhan. Dikatakan di tempat tidur mereka, satu tempat yang sangat pribadi, yang sangat personal. Di situ pun mereka bisa memuji menyembah Tuhan. Di situ pun mereka bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang menekan kita. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita frustasi. Tapi waktu kita datang di kaki hadirat Tuhan, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka ada satu kelepasan, ada satu kelegaan bagi kita yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita duduk di kaki Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak sekali harus mengikuti ibadah-ibadah secara online. Tetapi apakah kita tetap menjaga kualitas penyembahan kita? Apakah sikap kita dalam memuji menyembah Tuhan? Mungkin orang lain tidak ada yang melihat, tetapi apa kita tetap bersungguh-sungguh? Karena kita tahu bahwa kita sedang menyembah Allah yang hidup. Apa kita tetap bersorak, bersukacita, dan memuji-muji Dia dalam kemuliaannya? Apa kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita? Di dalam hubungan kita yang karib dan intim dengan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Kalau kita tertanam di dalam hadiratnya, kalau kita sungguh-sungguh masuk di dalam pribadi Tuhan lebih dalam lagi, mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan tertanam di dalam hadiratnya. Maka kita akan menjadi orang yang kuat. Maka kita menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan, digoyahkan di dalam segala situasi. Memuji menyembah bukanlah sekedar menyanyi atau menjalankan liturgi, ya. Biasa kalau di ibadah kita ada liturgi demi liturgi. Tetapi bukan sekedar liturgi, tapi ada hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ada berapa banyak orang waktu dia melayani, terlibat mungkin di altar ataupun di dalam memimpin pujian, dia begitu sungguh-sungguh. Tapi waktu dia duduk di jemaat, dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Tetapi kalau kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, dimanapun, kapanpun, kita akan terus menikmati Dia. Karena ada sesuatu yang menakjubkan dengan Tuhan. Kita akan terus-menerus mau untuk menikmati hadirat Tuhan dan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Yang ketiga, ini hal yang kita bahas sesuai tema kita, yaitu menghadirkan kuasa Allah dalam pujian penyembahan. Yang ketiga, bahwa pujian dan penyembahan memiliki kuasa untuk menghancurkan musuh. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kita menghadapi musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang coba meruntuhkan iman kita, yang coba menghancurkan kehidupan rohani kita. Ini adalah hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Bahaya yang kita hadapi saat ini bukan hanya virus yang menyerang tubuh kita, tapi virus rohani yang menghancurkan, yang membuat kita kehilangan gairah rohani, membuat kita kehilangan kerinduan kita kepada Allah. Dan ini adalah musuh-musuh yang siap untuk menghancurkan umat Tuhan, melemahkan iman kita. Tetapi dikatakan pujian penyembahan memiliki kuasa. Ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka.
Pujian penyembahan digunakan pada saat mereka berperang. Dan kita melakukan peperangan secara rohani. Kita membawa pujian dan penyembahan kita. Kita membawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Ada kemenangan yang luar biasa. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Dikatakan bahwa pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Ada musuh yang siap menghancurkan kita. Tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ingat ada lagu lama yang berkata ada kuasa di dalam pujian. Mazmur 22 ayat 4 juga berkata Allah bersemayam, Allah bertata di atas pujian dan penyembahan umatnya. Kita percaya bahwa di mana Allah hadir, di situ ada kemenangan. Di mana Allah ditempatkan sebagai yang utama, di situ kita melihat musuh dihancurkan, musuh dikalahkan, dan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Saya mau berikan 2 contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana kuasa pujian dan penyembahan yang menghancurkan kubu-kubu musuh. Yang pertama, ini adalah peristiwa yang sangat terkenal yang kita bisa membaca di seluruh pasal dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan ayat 21 sampai 22-nya. Dikatakan 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22, setelah ia berunding dengan rakyat, dia adalah Raja Yosafat, pemimpin bangsa Yehuda pada waktu itu. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini satu peristiwa yang menakjubkan tentang kuasa pujian dan penyembahan. Sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain di mana waktu mereka mau menang perang, mereka akan membawa pasukan yang terbaik, senjata yang terbaik, mereka persiapkan strategi yang terbaik. Ya, memang itu pun dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yehuda. Mereka juga punya pasukan, mereka punya senjata, tetapi bukan itu yang menjadi andalan mereka, karena musuh terlalu besar. Dikatakan di sini bahwa musuh dari beberapa bangsa di sekeliling mereka coba mengepung mereka, menyerang mereka dan siap membunuh mereka. Tetapi di tempat itu Yosafat mengumpulkan para pemimpin-pemimpin negeri, rakyatnya, pasukan-pasukannya, bukan justru untuk melakukan penyerangan senjata, bukan untuk melakukan strategi perang, tapi justru dia mengumpulkan orang-orang untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, untuk bersorak bagi Tuhan. Karena Yosafat mengerti ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa yang sanggup melepaskan. Ada kuasa yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dia sungguh percaya hal itu. Sehingga di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kepungan dan tidak ada pengharapan, mereka bersama-sama bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan sorak-sorak dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dikatakan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tanpa mereka sendiri tahu bagaimana prosesnya, tetapi Allah memukul mundur musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Musuh yang siap menghadang kita, bahkan menghancurkan kita. Kuasa kegelapan yang siang malam bekerja untuk menghancurkan hidup kita, menghadang iman kita di hadapan kita, untuk membuat kita putus asa. Tetapi kuasa pujian dan penyembahan sungguh luar biasa. Waktu kita bersorak bagi Dia, waktu kita sehati memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Allah yang terjadi dan bekerja bagi kita. Dan saya percaya malam hari ini juga kuasa Allah sedang bekerja di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Waktu kita bersatu hati, waktu kita bersepakat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka dikatakan Allah menghadang musuh-musuhnya dan mereka terpukul kalah. Musuh yang begitu hebat, musuh yang begitu kuat. Kita gak boleh meremehkan musuh. Musuh juga punya kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi kita punya Allah yang jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Kita punya Allah yang sungguh hebat, yang waktu kita memuji dan menyembah Dia, maka ada satu hal yang dahsyat yang terjadi di tengah-tengah kita. Pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi. Mujizat besar terjadi, bukan hanya untuk satu keluarga, satu orang, tetapi satu bangsa.
Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari sedang berdoa supaya mujizat terjadi atas bangsa kita. Dan mari kita memuji menyembah Tuhan. Sebagai respon kita, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Di Perjanjian Baru di Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sampai ke-26 juga ada satu peristiwa di mana waktu para rasul, khususnya Rasul Paulus dan Silas, mereka memberitakan Injil di kota Filipi. Tetapi ada tantangan, ada musuh yang coba untuk menghambat pekerjaan Tuhan, menghambat pemberitaan Injil dengan memasukkan mereka ke penjara. Mereka pikir dengan memasukkan Paulus dan Silas ke penjara maka usaha pemberitaan Injil akan berhenti. Tetapi ternyata kita melihat bagaimana kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dan jauh lebih luar biasa dari apa yang manusia pikirkan. Waktu mereka sudah ada di dalam penjara Filipi, dibelenggu dengan rantai, dikatakan tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita saat hari-hari ini juga bisa merasa situasi yang sama, seperti terpenjara, seperti ruang gerak kita dibatasi. Musuh coba untuk menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi dikatakan apa yang mereka lakukan di situ, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah sampai orang lain mendengarkan mereka. Saya percaya banyak orang sedang mau mendengar pujian dan penyembahan kita. Mereka sedang mau mendengar perkataan-perkataan iman, pujian-pujian yang lahir dari iman orang percaya. Apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuhan punya banyak cara untuk melepaskan kita. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan kemustahilan. Apa yang mereka bahkan tidak pikirkan, apa yang bahkan mungkin mereka tidak minta kepada Tuhan supaya terjadi gempa bumi di situ. Saya yakin mereka tidak berdoa seperti itu. Mereka hanya fokus memuji dan meninggikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini adalah karya Tuhan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan. Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara, saya mau perkatakan waktu kita memuji menyembah Tuhan malam hari ini dan seterusnya, terbukalah pintu-pintu yang tertutup. Terbukalah pintu-pintu yang selama ini kita pikir tidak bisa dibuka, tapi Allah membukanya. Dan terlepaslah belenggu yang mengikat kita. Belenggu apapun itu dalam kehidupan kita akan terlepas, sehingga kita mengalami kemerdekaan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa menyerukan nama Tuhan. Bahkan banyak orang akan berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Akhirnya dari kisah ini, satu keluarga daripada kepala penjara akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan. Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib melalui pujian dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, puji dan sembah Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan alaminlah kuasa Allah yang mendatangkan kemenangan besar dalam kehidupan kita. Mari kita terus antusias. Jangan kita berdiam diri, tapi kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Allah bersemayam di atas pujian kita. Dan Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Apakah hari-hari ini ada kekecewaan yang melingkupi kita? Ada awan masalah yang melingkupi mata rohani kita sehingga kita sulit untuk memuji Tuhan, sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita sadari, kita memahami bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kita. Mari deklarasikan iman kita melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita terus tingkatkan kualitas kita untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi kita berfokus kepada Tuhan. Kalau engkau dipakai Tuhan di dalam bidang pujian penyembahan, Tuhan akan mengurapi engkau. Sehingga waktu engkau memuji menyembah Tuhan akan terjadi seperti pada waktu Paulus dan Silas. Maka Tuhan akan membuka semua pintu-pintu dan akan mematahkan, menghancurkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya
pada saat ini Tuhan, waktu kami memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah dicurahkan bagi kami. Dan kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Setiap belenggu dihancurkan di dalam nama Yesus. Setiap pintu tertutup dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah yang dahsyat terjadi di tengah kami. Mujizat demi mujizat terjadi bagi keluarga kami. Biarlah kami mengalaminya Tuhan, bukan hanya dari kata orang, tetapi kami mengalaminya di dalam kehidupan kami. Segala kuasa musuh, segala kuasa si jahat coba menekan iman kami, yang coba membuat iman kami gugur, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah yang kami deklarasikan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap kami, supaya kami masuk dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus masuki dalam mesbah doa kita. Tiap Senin sampai Jumat ada kegiatan kita, pagi di Zoom, subuh dan malam ada di YouTube kita, baik mesbah doa maupun setiap Jumat malam pujian dan penyembahan. Juga ada renungan-renungan dan juga jangan lupa bergabung dalam ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.